Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aris Nartoso dengan NIM 4112315. Jadi pada video ini saya akan mencoba sedikit untuk mengulas tentang teori hukum menurut Hans Kelsen, menurut Roscoe, dan juga menurut Jeremy Bentham. Jadi yang pertama ini saya akan membahas teori hukum menurut si Hans Kelsen. Sebelum lanjut ke teori hukumnya, si Hans Kelsen ini merupakan tokoh hukum yang dilahirkan dari pasangan kelas menengah Yahudi berbahasa Jerman di Praha pada tanggal 11 Oktober 1871. Ketika berusia 3 tahun, Kelsen dan keluarga pindah ke Wina dan menyelesaikan pendidikannya. Kelsen merupakan seorang agnostik yang kemudian pada tahun 1905 berpindah agama menjadi Katolik demi menghindari masalah integrasi dan kelancaran karir akademiknya. Tetapi identitas Kelsen sebagai seorang keturunan Yahudi tetap saja mengatakan banyak permasalahan dalam hidupnya. Kelsen pada awalnya ialah seorang pengacara dalam hidupnya. Kelsen pada awalnya seorang pengacara publik yang berpandangan sekuler terhadap hukuman yang ia anggap sebagai instrumen mewujudkan perdamaian. Pandangan ini diinspirasi oleh kebijakan toleransi yang dilakukan oleh rezim dual monarki di Habsburg pas Hidiki 2006. Kelsen wafat di Berkeley di 19 April 1997 pada usia 92 tahun. Jadi si Hans Kelsen ini punya teori hukum yang disebut dengan the pure theory of law. The pure theory of law ini merupakan teori hukum murni yang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dari ahli hukum Austria Hans Kelsen. Buku ini pertama kali terbitkan pada tahun 1934 dan telah menjadi karya klasik dalam teori hukum positivistik. Dalam buku ini, Kelsen mengembangkan teori hukum yang bersifat formal dan tidak mengandung unsur-unsur etika moral atau filsafat. Jadi, menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma atau peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Hukum ini terdiri dari serangkaian norma hukum yang bersifat hierarkis, di mana norma-norma yang lebih tinggi mengatur norma yang lebih rendah. Norma ini mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Jadi si Hans Kelsen ini mempunyai bersifat norma dasar. Norma dasar atau ground itu yang lebih dikenal dengan nama ground norm, grand norm dalam pemikiran Hans Kelsen adalah salah satu elemen kunci dalam teori hukum murni, pure theory of law. Norma dasar adalah norma hukum yang merupakan dasar hipotetis atau dasar konstruktif bagi seluruh sistem hukum suatu negara atau yurisdiksi. Ini adalah konsep yang mendasari hierarki norma dalam hukum positivistik menurut Kelsen. Jadi, norma dasar ini berfungsi sebagai norma paling dasar dalam sistem hukum yang menggunakan hierarkis semua norma hukum. Norma dasar inilah yang memberi dasar legitimasi dan dasar konseptual untuk seluruh sistem hukum. Norma dasar bersifat hipotesis atau konstruktif. Artinya, tidak ada norma yang lebih tinggi atau otoratif yang mengaturnya. Norma dasar diterima sebagai dasar hukum oleh masyarakat, dan keberadaannya diasumsikan sebagai landasan yang tidak memerlukan justifikasi lebih lanjut. Yang artinya, norma dasar ini dapat diterima oleh masyarakat. Norma dasar atau grand norm ini bisa diibaratkan sebagai bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum. Jadi, hukum-hukum yang lebih tinggi dari norma dasar itu berada di kendali norma dasar. Jadi, norma dasar lah yang mendasari hukum-hukum yang lebih lanjut. Selanjutnya ada yang namanya hierarki norma. Hierarki norma, di sini Kelsen menekankan pentingnya hierarki norma dalam sistem hukum. Norma yang lebih tinggi mengatur norma yang lebih rendah.
dan norma-norma harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Ini menciptakan struktur hukum yang terorganisir dan memberikan kepastian hukum. Prinsip-prinsip norma yang lebih tinggi mengatur yang lebih rendah menunjukkan bahwa norma-norma yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dalam suatu hierarki memiliki prioritas dalam kasus konflik dengan norma yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Dengan kata lain, jika terdapat konflik antara dua norma hukum, norma yang berada pada tingkat hierarki yang lebih tinggi memiliki otoritas lebih besar dan harus diikuti. Misalnya, dalam sebuah sistem hukum, konstitusi seringkali berada pada tingkat yang lebih rendah, yang lebih tinggi dalam hierarki norma. Jika ada ketidaksesuaian antara sebuah undang-undang dan konstitusi, maka konstitusi akan mengatur undang-undang tersebut, dan undang-undang tersebut harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Selanjutnya ada pemisahan hukum dan moral. Jadi, jelasan dalam teorinya memisahkan hukum dari pertimbangan moral atau etika. Bagi Carlson, hukum itu harus dianalisis secara positifistik. Itu berdasarkan pada fakta hukum yang ada, bukan pada pertimbangan moral. Ini berarti bahwa legitimasi hukum tidak tergantung pada pertimbangan etika atau nilai-nilai moral, tapi pada norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum. Jadi, si Carlson ini mengatakan bahwa hukum ya hukum, moral ya moral. Jadi tidak ada keterkaitan antara hukum, moral ataupun etika. Jadi apabila dalam suatu kasus itu bahkan dilihat dari kacamata hukum, tidak bisa mengaitkannya dengan suatu moral ataupun dengan etika yang ada. Selanjutnya ke teori hukum Roscoe. Roscoe sendiri merupakan seorang ahli hukum, ahli botani dan pendidik asal Amerika. Roscoe adalah seorang cendekiawan hukum ternama yang lahir pada 27 Oktober 1870 dan meninggal pada 1 Juli 1964. Roscoe merupakan salah satu pemikir hukum yang memikirkan dan akhirnya selalu diperbincangkan. Dia adalah sosok yang terkemuka di aliran Sociological Jurisprudence. Jadi Roscoe ini menganut aliran Sociological Jurisprudence. Roscoe berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu produk dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi masyarakat. Dari ini menekankan bahwa hukum harus mencerminkan dan merespon kebutuhan sosial, karena hukum adalah untuk mencapai keadilan sosial. Jadi, persekutuan ini menganut aliran Sociological Jurisprudence yang lebih memengaruhkan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik. Jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in books. Sociological jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat, hukum demi terciptanya kepastian hukum, constitutional law, dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Jadi si Roscoe ini mengalut aliran di mana aliran ini menyatakan bahwa hukum itu harus mencerminkan dan merespon kebutuhan sosial dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial. Jadi publik sangat dipikirkan pada aliran ini. Dengan law as a tool of social engineering. Hukum berarti sebagai alat pembaharuan atau merekayasa dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Untuk dapat memenuhi perannya, Roscoe lalu membuat golongan atas kepentingan harus dilindungi oleh hukum itu sendiri.
Yang pertama, ada yang namanya public interest atau kepentingan umum. Kepentingan umum itu terbagi menjadi dua, yaitu kepentingan negara sebagai badan hukum dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Selanjutnya, social interest, kepentingan masyarakat. Di kepentingan masyarakat ini ada yang kepentingan akan kedamaian, ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan kemerosotan akhlak, pencegahan pelanggaran hak, kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada private interest, yang berarti kepentingan pribadi. Di kepentingan pribadi ini ada kepentingan individu, kepentingan keluarga, dan kepentingan hak milik. Uh, Law Institute of Social Engineering ini kurang lebih mengatakan hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaharuan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat seyogianya diatur. Jadi, hukum ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengelola masyarakat. Mengatur dan mengelola masyarakat akan membawa kepada pembaharuan, perubahan-perubahan struktur masyarakat dan penentuan-penentuan pola pikir menurut hukum yang menuju ke arah pembangunan. Hal ini akan menghasilkan kemajuan hukum sehingga akan tercapai suatu suasana yang dapat diteorkan sebagai masyarakat yang beradab. Contoh dari penerapan dari teori of social engineering itu salah satu contohnya ada dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004. Di dalam pasal 5 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara yang pertama itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran. Adapun contoh kasusnya yaitu seorang suami yang tega memukul istrinya sendiri hingga babak belur. Ini merupakan kekerasan fisik yang harus dihilangkan agar hidup seorang istri tidak terancam. Jadi, dari adanya berbagai kasus ini, maka hukum diadakan untuk rekayasa sosial. Dengan adanya undang-undang ini, maka tidak ada kekerasan sosial yang terjadi di dalam rumah tangga. Membentuk masyarakat yang saling menyayangi antar anggota keluarganya dan tidak melakukan tindakan yang tidak baik dan merugikan seperti memukul dan lain-lainnya. Jadi rekayasa sosial ini bisa kita lihat menciptakan orang, khususnya kaum perempuan, agar hidup tentram dan aman dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga dan hukum bisa melindungi orang-orang dalam rumah tangga, suami, istri, pengasuh, pembantu dan semua yang ada di dalam lingkup satu keluarga. Dan mereka rasa agar tidak adanya lagi kekerasan yang serupa yang terjadi di dalam rumah tangga. Jadi kurang lebihnya Law Institute of Social Engineering ini dia adalah hukum yang mengatur gimana supaya masyarakat itu hidup damai, masyarakat itu hidup tentram dan sehingga nantinya bakal terciptanya suatu keadaan sosial. Jadi tidak adanya kekerasan-kekerasan terjadi maupun diskriminasi yang ada di masyarakat. Selanjutnya itu masuk ke teori hukum menurut Jeremy Bentham. Jeremy Bentham sendiri lahir di Hornsey, London pada 15 Februari 1748. Ia merupakan seorang filsuf, ahli hukum, dan ekonom asal Inggris. Jeremy dikenal dengan teori utilitarianisme modernnya hingga kini. Pengaruhnya dalam perkembangan ini pun semakin diakui. Teori hukum dari Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarianisme menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar
pleasure, dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memberi mana saja tindakan yang dapat mengoptimalisasi kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaan. Jadi, secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalisasikan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaan. Lebih lanjut, di dalam konsep teori utilitarianisme tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut, proses tersebut maksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang, atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan yang terdapat pada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Di sini Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu termasuk ke dalam proses perhitungan dari pleasure dan pain tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator atau mungkin justifikasi kapan perhitungan pleasure dan pain-nya itu digunakan. Aktualisasi filsafat hukum utilitarisme. Menurut teori utilitarisme, setiap kebijakan itu yang dia meminta harus memenuhi harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama, to provide subsistence atau untuk memberi nafkah hidup. Pada unsur ini, negara harus memastikan bahwa rakyatnya dapat hidup sejahtera dengan diciptakannya lapangan kerja dan upah yang lain. Salah satu contohnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuannya, undang-undang ini adalah salah satunya membuka arus investasi sehingga potensi ekonomi dapat memaksimalkan dan efek dominnya menyerap banyak lapangan kerja untuk rakyat. Selanjutnya ada to provide abundance, untuk memberikan makanan yang berlimpah. Pada hal ini, negara menyusun strategi kebijakan ekonomi, baik dalam skala makro maupun mikro, yang menguntungkan rakyatnya. Politik perdagangan ekonomi harus bisa membawa keuntungan bagi Indonesia, apalagi di saat krisis ekonomi. Maka kebutuhan dasar harus dipenuhi oleh negara. Unsur yang selanjutnya itu to provide security, untuk memberikan perlindungan. Negara memberikan skema perlindungan hukum kepada rakyatnya berupa jaminan sosial. Sebagai contoh, program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan sosial lainnya yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS. Yang keempat, unsur yang harus dipenuhi yaitu to attain equality, untuk mencapai persamaan. Negara memastikan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, imparsial, dan netralitas kepada semua hakim. Proses hukum tidak dapat diintervensi dan dilakukan dengan mekanisme check and balance. Jadi, jika disandingkan, utilitarianisme yang menganggap bagian bersama identik dengan konsep negara kesejahteraan atau welfare state dalam literatur ilmu negara. Menurut kamus online, Merriam-Webster Dictionary, kata welfare diartikan sebagai the state of being happy, healthy, and successful. Kata welfare mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Konsep welfare state sendiri dapat ditemui dalam pembukaan Undang-Undang 1945, di mana Founding Fathers negara Indonesia menggunakan istilah yang dekat dengan kesejahteraan itu, yaitu kata adil dan makmur dan kesejahteraan umum. Sebagaimana tertuang dalam alinea kedua dan keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Bahkan spirit utilitarianisme ini, jika disandingkan dengan konsep welfare state, itu dapat ditelusuri dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945,
Di situ dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalimat dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan kata kunci bahwa setiap kekayaan sumber daya alam yang bernilai ekonomi sudah seharusnya dan sepatutnya dipergunakan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan dinikmati oleh golongan atau kelompok tertentu, kelompok terafiliasi penguasa atau golongan yang kuat secara ekonomi. Kontribusi seperti ini sama dengan esensi utilitarianisme yang menentang privilege hanya dinikmati oleh kaum elit atau migran saja, tapi harus dinikmati oleh banyak orang. Kesimpulannya, utilitarianisme ini memberikan kontribusi penting dalam memberikan tujuan hukum, yaitu kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Tanpa kebahagiaan yang dapat oleh rakyat, mustahil keadilan akan dirasakan. Paham ini sangat sesuai kaitan dengan kebijakan negara yang harus diprioritaskan demi kesejahteraan bersama dan kepentingan umum. Bukan hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga bidang-bidang lain yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teori-teori hukum yang dikemukakan oleh Roscommon, Jeremy Bentham, dan Hans Kelsen. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan materi dari saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.